Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu jangan membatasi kuasa Tuhan. Sekali lagi, renungan firman Tuhan hari ini yaitu jangan membatasi kuasa Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tentunya ia tahu betul tentang apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupnya dan bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup Rasul Paulus. Dan walaupun ia adalah seorang rasul, tetapi Paulus sadar bahwa dia itu hanyalah manusia yang terbatas. Paulus sadar bahwa dia itu hanyalah manusia biasa dan dia sangat terbatas, saudara-saudara. Dan terkadang bisa aja mungkin ketika Paulus memikirkan dan berdoa tentang sesuatu yang penting di dalam hidupnya, tetapi itu tidak terjadi. Dan itu bukan suatu alasan bagi Rasul Paulus untuk dia meragukan akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, itu bukanlah menjadi suatu alasan bagi Rasul Paulus untuk dia meragukan akan pertolongan Tuhan. Tetapi bisa aja itu menjadikan Rasul Paulus semakin terkagum-kagum kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Rasul Paulus percayai bahwa apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya, tentunya itu adalah yang terbaik buat hidup Paulus. Paulus tahu bahwa apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya, tentunya itu adalah yang terbaik bagi hidup Paulus. Walaupun apa yang dia pikirkan mungkin terkadang apa yang dia doakan kepada Tuhan itu tidak terjadi. Makanya dengan berani Paulus bisa berkata bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun kita pikirkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Bagaimana respon kita kepada Tuhan ketika apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan itu tidak terjadi? Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Apakah kita meragukan akan pertolongan Tuhan? Apakah kita nggak percaya lagi sama Tuhan? Apakah kita ngambek sama Tuhan dan akhirnya bertekad untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan lagi? Yang lebih parah, kalau kita meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang respon-respon kita yang tidak benar di hadapan Tuhan itu akhirnya membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita meragukan akan pertolongan Tuhan. Karena kita meragukan bagaimana caranya Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak mengalaminya. Satu hal yang sangat penting yang harus kita percayai bahwa ingat, jawaban Tuhan pasti adalah yang terbaik buat kita. Jawaban Tuhan pasti selalu adalah yang terbaik buat hidup saya dan hidup saudara. Ketika apa yang kita pikirkan, ketika apa yang kita doakan kepada Tuhan mungkin tidak terjadi dan tidak terjadi, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saya dan saudara.
Dan mungkin bisa aja Tuhan sedang menguji kita. Ataupun bisa aja apa yang kita pikirkan terkadang, apa yang kita doakan kepada Tuhan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa yang kita pikirkan, yang kita doakan itu tidak terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa tentunya sebagaimana dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Efesus, bahwa ingat, terkadang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan pasti jauh lebih memahami. Tuhan pasti lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bahkan mungkin sebelum kita sampaikan kepada Tuhan, bahkan mungkin sebelum kita doakan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Karena ingat, kita hanyalah manusia terbatas. Berbeda dengan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan apapun yang Dia inginkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan selalu melakukan bagi kita bukan saja lebih dari apa yang kita minta daripadanya di dalam doa, tetapi bahkan juga melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan. Asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan yang paling penting, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkanlah kuasa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita, dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan melalui pikiran-pikiran kita dan doa-doa kita yang terbatas. Ingat, Tuhan sanggup melakukan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita terkagum-kagum kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Demikianlah renungan singkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.